Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aljabar, yaitu substitusi dan faktorisasi aljabar. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang substitusi bilangan pada bentuk aljabar. Jadi sebelum kita membahas tentang substitusi, antum semua harus mengetahui dulu substitusi itu apa. Jadi substitusi itu artinya menggantikan. Substitusi pada aljabar artinya menggantikan variabel dengan bilangan yang ditentukan. Jadi kalau ada kata-kata substitusi berarti langsung nyambung kita ya, itu menggantikan. Nah, kalau pada aljabar berarti kita menggantikan variabel. Variabel itu adalah huruf dengan bilangan yang telah ditentukan. Jadi kalau ada variabel x, y gitu ya, a, b, c diganti dengan bilangan yang telah ditentukan oleh soal. Nah, dalam substitusi ini kita harus mengingat kembali sifat dalam perkalian dan perpangkatan dalam aljabar. Kalau 4xy itu artinya 4 dikali x dikali y. Kalau x, y pangkat 2 berarti x dikali y-nya ada 2 kali perkalian. Dan kalau x, y-nya dalam kurung kemudian baru dipangkatkan 2 berarti x, y-nya dikali x, y. Dan x kuadrat y kuadrat itu artinya x-nya ada 2, y-nya ada 2. Nah, sekarang contoh dalam substitusi bilangan pada bentuk aljabar. Misalnya tentukan nilai bentuk aljabar berikut jika nilai k-nya ditentukan oleh soal, yaitu min 6. Misalnya disuruh menghitung 18k, berapa nilainya? Maka kita substitusi nilai k ini sesuai dengan soal, yaitu min 6. 18k itu artinya kan 18 dikali k, sama dengan 18 dikali k-nya substitusi dengan min 6. K-nya digantikan, nilai k diganti menjadi min 6. Nah, setelah angka dengan angka ada maka ini bisa langsung dikalikan. Karena dia di sini positif, di sini negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif. Kemudian kita kalikan 18 kali 6 yaitu 108. Yang kedua, di sini adalah min 5k dalam kurung baru pangkat 3. Maka kita selesaikan dulu bilangan yang ada dalam tanda kurung. Nah, min 5 kali k-nya langsung ganti juga. Substitusi nilai k menjadi min 6. Min 5 dikali min 6 yaitu positif 30. Min kali min jadi plus ya. Jadi 30 pangkat 3. 30 pangkat 3 berarti kita mengulang perkalian 30 sebanyak 3 kali pangkatnya, yaitu 30 kali 30 kali 30 senilai dengan 27.000. Nah, yang ke C, ini dalam kurung 2k min 9, tutup kurung baru pangkat 2. Berarti kita menyelesaikan dalam kurung dulu. 2 dikali k-nya diganti menjadi min 6, kemudian dia dikurang 9. 2 dikali min 6, ini ada perkalian dengan pengurangan ya. Kerjakan dulu yang pengalian. 2 kali min 6 yaitu min 12, kemudian min 12 dikurang 9, kemudian dipangkatkan 2. Min 12 min 9 yaitu min 21. Min 21 pangkat 2 artinya min 21 dikali min 21 sama dengan 441. Contoh kedua, ini ada 3 variabelnya yaitu ABC. Jika A-nya min 3, B-nya 1, C-nya min 5, maka hitunglah nilai 2AB min C pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi. Nah, ini kita kerjakannya, masukkan nilai A-nya min 3, ganti 2AB itu artinya 2 kali A kali B. A-nya min 3, B-nya 1 berarti 2 kali min 3 kali 1. Dikurang C pangkat 2, C-nya min 5. Min 5-nya pangkat 2. Jangan lupa buat tanda kurung di sini karena min 5 itu minnya punya 5, milik angka 5. Kalau min 5 pangkat 2 saja, berarti minnya di luar dari pangkat 2. Sedangkan min 5 ini adalah satu kesatuan yang harus dipangkatkan 2 kali. Nah, kita kalikan 2 kali min 3 kali 1 yaitu min 6. Di sini tetap min ya. Kemudian min 5 pangkat 2 itu artinya min 5 kali min 5. Min kali min jadi plus 5 kali 5 25. Kemudian min 6 min 25 hasilnya min 31 dipangkatkan 2 artinya min 31 dikali min 31. Min kali min jadi plus 31 dikali 31 yaitu 961. Maka inilah hasil dari substitusi nilai ABC. Oke. Sekarang kita masuk ke faktorisasi.
Kalau tadi ada substitusi, sekarang faktorisasi. Nah, kita juga perlu tahu faktorisasi ini artinya apa, biar kita tahu maksud soalnya nanti kalau ada kata-kata faktorisasi, maksudnya apa gitu ya. Jadi faktorisasi itu artinya kita merubah bilangan itu menjadi bentuk perkalian. Contoh, faktor kan 12. Nah, kalau di pelajaran SD itu ada faktor prima gitu ya. Di bilangan bulat kemarin juga ada faktor persekutuan. Nah, sekarang hanya kata-kata faktor. Kalau kata-kata faktor berarti kita merubah angka 12 ini menjadi bentuk perkalian. Nah, perkalian yang menghasilkan 12 itu ada 1 kali 12 itu hasilnya 12. 2 kali 6 itu artinya 12, hasilnya juga 12, dan 3 kali 4 hasilnya 12. Jadi faktor dari 12 ini bisa 1 kali 12, atau 2 kali 6, atau 3 kali 4. Jadi maksud faktor itu gitu ya, kita merubah sebuah angka itu menjadi bentuk perkalian. Begitu juga dengan faktorisasi bentuk aljabar. Kalau dia dalam bentuk aljabar berarti kita merubah bentuknya juga menjadi bentuk perkalian faktor. Tapi biasanya di sini yang difaktorkan itu adalah penjumlahan suku-suku. Nah, contohnya seperti ini. Faktorisasi bentuk aljabar yang pertama, kita menggunakan hukum distributif. Hukum distributif ini bunyinya seperti ini. Jika ada AB ditambah AC, sama-sama pengalinya itu ada A ini adalah hal sama yang bisa kita keluarkan, maka kita merubah penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian A dikali B ditambah C. Jadi langkah pengerjaannya, jika A adalah koefisien ya, kalau di A ini adalah koefisien, jadi kedua suku, dia ada dua suku ya, misalnya ada dua penjumlahan dua suku, A ini adalah koefisien ingat itu adalah angka yang melekat pada variabel. Nah, jadi jika A ini adalah koefisien, maka tentukan FPB-nya. Jadi kalau A ini adalah koefisien berupa angka, maka tentukan FPB-nya. Tapi jika A ini adalah variabel, nah jadi kalau ada variabel, syaratnya variabelnya harus sama, maka tentukan variabel dengan pangkat terendah. Itu dikeluarkan di sini nanti dia. Jadi pengali pertama. Ingat ya, faktorisasi kita merubah dalam bentuk perkalian, jadi ini ada penjumlahan, kita mau rubah jadi perkalian. Maka kalau dia angka atau koefisien, cari FPB-nya. Kalau dia variabel atau huruf, jadi tentukan variabel dengan pangkat terendah. Nah, pengali aljabar ini adalah hasil bagi tadi. AB dibagi A hasilnya B, AC dibagi A hasilnya C. Maka yang di dalam kurung ini adalah hasil bagi dari ini soalnya ya, dibagi faktor yang kita keluarkan di luar sini. Nah, sekarang kita lihat dalam contoh. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Jadi ada 4A ditambah 8. Nah, di sini ada angkanya, ada koefisien. Ada angka 4 dan 8. FPB 4 dan 8 itu adalah 4. Maka 4 kita keluarkan di sini. Nah, di sini ada variabel A, di sini tidak ada. Maka jangan dikeluarkan di sini variabelnya. Cukup buat 4 saja. Karena dia hanya sama-sama memiliki angka. Nah, sisanya diapakan? Kita bagi 4A dibagi 4, sisanya ada A. Ini tanda hubungnya plus atau tambah, ditulis sama. 8 dibagi 4 adalah 2. Makanya Taza bilang tadi yang di dalam kurung ini adalah hasil bagi dari soal ini dikeluarkan angka yang di depan. Nah, sekarang contoh lagi. Biar semakin paham. 9P pangkat 3 dikurang 15P pangkat 5. Lihat, kedua-duanya punya angka, maka lihat angka 9 dan 15 ini FPB-nya berapa. Atau gini, kedua bilangan itu sama-sama bisa dibagi berapa, gitu nah. Jadi kalau 9 dan 15 ini sama-sama bisa dibagi 3, atau FPB-nya memang 3. Jadi keluarkan angka 3. Kemudian dia punya variabel yang sama juga. Jadi kalau dia punya variabel yang sama, ambil pangkat terkecil. Pangkat terkecil itu adalah 3. Ada pangkat 3 di sini, pangkat 5. Yang paling kecil itu adalah pangkat 3. Maka yang kita keluarkan di sini adalah pangkat P pangkat 3. Nah, setelah dikeluarkan 3P pangkat 3, kita bagi. Ingat, yang dalam kurung ini adalah hasil baginya. 9 bagi 3 adalah 3. P pangkat 3 dibagi P pangkat 3, 1. Jadi 3 kali 1 tetap 3. Maka angka satunya tidak perlu ditulis. Di sini tanda hubungnya min. Kemudian 15 bagi 3, hasilnya 5. P pangkat 5 dibagi P pangkat 3. Ingat, dalam pembagian pangkat berkurang. Jadi 5 dikurang 3 adalah 2. Maka sisanya adalah P pangkat 2. Nah, inilah hasil dari faktorisasi bentuk pengurangan ini. Dia jadi perkaliannya 3P pangkat 3 dikali 3 min 5P pangkat 2. Sekarang contoh lagi. 4X pangkat 2Y ditambah 6X
X Y pangkat 2 dikurang 8X pangkat 2 Y pangkat 2. Di sini ada 3 suku yang berbeda, ada 3 angka juga koefisien di depannya, maka kita lihat angka 4, 6, dan 8 FVB-nya atau sama-sama bisa dibagi 2. Jadi tulis 2 di sini. Kemudian ketiga suku ini punya variabel XY, XY, XY. Maka kita lihat pangkat X itu yang terkecil adalah pangkat 1. Y juga terkecil pangkat 1. Maka kita keluarkan X pangkat 1 dan Y pangkat 1 dikeluar tanda kurung. Kemudian yang dalam tanda kurung ini adalah hasil bagi. Jadi kita bagi lagi. Dari suku pertama 4 dibagi 2 adalah 2. X pangkat 2 dibagi X adalah X. Y dibagi Y 1. Tidak perlu ditulis. Plus 6 dibagi 2 adalah 3. X dibagi X habis atau 1, tidak perlu tulis. Y pangkat 2 dibagi Y adalah Y. Kemudian min, di sini mengikuti min. 8 dibagi 2 adalah 4. X pangkat 2 dibagi X adalah X. Y pangkat 2 dibagi Y adalah Y. Itu ya hasil faktorisasinya. Jadinya 2XY dikali, nah ini bentuk perkaliannya, dikali 2X plus 3Y min 4XY. Itu dalam bentuk faktorisasi dengan hukum distributif. Sekarang kalau dia faktorisasi selisih 2 kuadrat. Kuadrat itu artinya ada selisih ya, ingat kalau selisih berarti dia menggunakan tanda kurang. Jadi kalau kedua bilangan ini bisa dijadikan bilangan berpangkat, maka faktornya tinggal kita buat otomatis X min Y dikali X plus Y. Atau yang plusnya di depan juga boleh. X plus Y dikali X min Y juga boleh. Hasilnya tetap sama, yaitu X kuadrat dikurang X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. Contohnya seperti ini. A pangkat 2 dikurang 49 sama dengan, perhatikan kedua angka. Pertama, dia memenuhi syarat selisih, tanda kurang ya. Tanda kurang, kemudian kedua bilangan ini bisa dijadikan pangkat 2. A pangkat 2 ini sudah pangkat 2, kemudian 49 bisa dirubah menjadi 7 pangkat 2. Maka faktornya tinggal kita buat A min 7 dikali A plus 7. Mudah kan? Nah, sekarang kalau dia angkanya seperti ini, 25X pangkat 2 dikurang 36. Nah, 25 ini kita tahu 25 ini adalah 5 pangkat 2. Jadi seluruh bilangan dalam soal ini, pertama dia memenuhi selisih atau tanda kurang, kemudian yang kedua dia memenuhi bilangan yang bisa dijadikan pangkat 2. Nah, di sini min, ini sudah ya, 5 pangkat 2, sini X pangkat 2, dikurang 36. 36 ini adalah 6 pangkat 2. Nah, di sini kita bisa kelompokkan, karena sudah sama-sama 5 pangkat 2 dengan X pangkat 2, maka kita buat dalam kurung 5X saja, pangkat 2-nya dibuat dalam luar tanda kurung, dikurang 6 pangkat 2. Maka unsur yang kita buat faktornya yaitu 5X dikurang 6 dikali 5X ditambah 6. Nah, ini hasil faktornya, tinggal langsung ditulis saja. Contoh terakhir, 9X pangkat 2 dikurang 4Y pangkat 2. Semuanya ada angka, ada variabel. Nah, 9 ini bisa dirubah menjadi 3 pangkat 2. Di sini X pangkat 2-nya sudah X pangkat 2. Kemudian memenuhi min ya, tanda kurang, min. 4-nya bisa dirubah menjadi 2 pangkat 2. Kemudian Y pangkat 2, di sini tulis Y pangkat 2. Semuanya sudah menjadi pangkat 2. Ingat syaratnya ini selisih 2 kuadrat. Dia harus dikuadratkan atau dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi setelah semuanya pangkat 2, kelompokkan. Sama-sama pangkat 2, ambil 3X-nya saja. Di sini sudah sama-sama pangkat 2, ambil 2Y-nya saja. Jadi dia 3X pangkat 2 dikurang 2Y pangkat 2, tinggal kita faktorkan. 3X min 2Y dikali 3X plus 2Y. Atau yang 3X plus 2Y yang ditulis duluan, baru 3X min 2Y juga boleh. Hasilnya tetap sama. Itu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Ingat ya, tadi pertama menggunakan hukum distributif, yang kedua selisih 2 kuadrat. Nah, yang ketiga yaitu faktorisasi bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Dengan syarat nilai A-nya ini harus 1. Jadi bentuk ini menunjukkan bahwa nilai A, B, dan C itu adalah koefisien atau angka. Ya, dia ABC ini berupa angka. Syaratnya A-nya harus 1 atau X kuadrat saja kalau dalam soal. Jadi langkah memfaktorkannya itu yaitu tentukan faktor dari C. Ingat, faktor tadi adalah hasil kali ya, kita merubahnya dalam bentuk perkalian. Jadi C ini nanti ada berupa angka, soalnya tentukan faktornya berapa. Kemudian pilihlah pasangan faktor dari C ini yang jika dijumlahkan menghasilkan B. Atau dapat disimpulkan seperti ini.
jika ada soal X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan X plus P dikali X plus Q. Nah, nilai P dan Q ini dihasilkan dari C. C-nya ini harus P dan Q ini bilangannya harus sama ya. Jadi kalau dia dikalikan menghasilkan C, kalau dia dijumlahkan menghasilkan B. Nah, contoh soalnya seperti ini biar tidak bingung. X kuadrat ditambah 10X ditambah 16. Nah, ingat, perhatikan angka paling ujung atau konstantanya dulu, nilai C-nya. Nilai C-nya adalah 16. Jadi 16 ini faktornya bisa 1 kali 16, bisa 2 kali 8, atau 4 kali 4. Ada 3 macam faktor dari angka 16. Tapi syaratnya tadi hasil perkaliannya itu menghasilkan yang ujung, tapi kalau dia dijumlahkan menghasilkan angka yang tengah atau nilai B-nya. Nilai B-nya di sini 10. Nah, dari pasangan kedua ini yang menghasilkan 10 itu adalah 2 dan 8. Makanya kita pecahkan 16 ini hasil perkalian dari 2 kali 8, 10 ini adalah hasil penjumlahan dari 2 tambah 8. Angkanya sama-sama 2 dan 8, maka hasil faktor X kuadrat ditambah 10X ditambah 16 adalah, karena variabelnya X, buat X di depannya di sini, kemudian ditulis plus 2 dan plus 8 di sini. Jadi 2 dan 8 itu langsung memenuhi angka di sini. Nah, sekarang contohnya kalau dia pakai tanda min. X kuadrat plus 2X min 48. Nah, faktor dari 48 ini sama dengan 1 dikali 48, atau 2 dikali 24, atau 3 dikali 16, atau 4 dikali 12, atau 6 dikali 8. Ada 5 macam faktor yang bisa menghasilkan angka 48. Karena di sini nilai 48-nya adalah min, maka kita harus mencari pasangan bilangan yang sama. Kalau dikalikan menghasilkan min 48, kalau dijumlahkan dia menghasilkan angka 2. Pilih pasangan di sini antara 5 pasangan ini yang bisa menghasilkan 2. Nah, jadi yang bisa menghasilkan 2 itu adalah pasangan 6 dan 8. Dengan tanda hubung, karena dia min ya, min 48 di sini, maka kita harus memanipulasi bentuknya biar dia jadi min 48. Gimana pasangan 6 dan 8 ini? Maka kita pilih min 6 dikali 8. Min 6 dikali 8 adalah min 48, dan min 48 sama dengan min 6 ditambah 8. Min 6 tambah 8 nilainya berapa? Positif 2. Jadi angkanya harus sama. Kalau di sini min 6 kali 8, maka selanjutnya itu adalah min 6 tambah 8. Kalau dikalikan menghasilkan ujung, kalau dijumlahkan menghasilkan tengah. Gitu ya prinsipnya. Maka ketika kita sudah memilih pasangan angkanya min 6 dan 8, tinggal kita tulis di sini min 6 dan 8. Nah, di depannya tinggal buat X min 6 dikali X plus 8. Ini adalah bentuk perkalian faktor dari X kuadrat plus 2X min 48. Itu saja materi kita pada hari ini. Semoga antum bisa memahami, dan jika ada yang ingin ditanyakan silakan japri ke Ustazah Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.